Baik, perkenalkan saya adalah guru IPA kalian yang baru di kelas 8 ya. Nama Ibu Jenny Agustini SPD. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang gerak pada makhluk hidup ya. Gerak pada makhluk hidup ini nanti mencakup gerak pada tumbuhan, hewan, dan juga manusia ya. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan dan hewan. Nah, tumbuhan dan hewan ini melakukan suatu pergerakan, tetapi gerakan pada hewan itu lebih tampak jelas ya, karena dia bisa berpindah tempat. Tetapi pada tumbuhan itu sebaliknya, mereka melakukan pergerakan, tapi tidak nampak jelas karena tubuh mereka tidak mengalami perpindahan, gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari gerak pada tumbuhan. Nah, ini contoh dari gerak pada tumbuhan. Yang pertama itu adalah gerak daun putri malu yang mengatup ketika disentuh, ya. Kemudian yang kedua ini adalah bunga pukul 4 atau yang biasa disebut Mirabilis jalapa ya untuk nama ilmiahnya. Jadi bunga ini akan bergerak ketika pukul 4 sore. Jadi dia seperti sangat peka terhadap suatu rangsangan. Nah, kalau yang putri malu ini, ya, putri malu ini, dia sangat peka terhadap rangsangan sentuhan. Jadi ketika disentuh, daunnya akan mengatup, gitu ya, bergerak mengatup. Kemudian yang berikutnya yaitu gerakan pada pucuk tanaman ya. Jadi pucuk tanaman ini mengarah ke arah cahaya. Jadi arahnya ini akan condong ke arah cahaya. Kenapa seperti itu? Karena daunnya ini mencari tempat untuk mencari cahaya untuk berfotosintesis. Kemudian yang berikutnya adalah contoh dari tanaman pare atau tanaman timun ya. Ini dia punya sulur. Nah, sulurnya ini yang bergerak mengelilingi batang. Jadi jika sulurnya ini tersentuh suatu benda, maka otomatis sulurnya akan bergerak mengelilingi benda itu. Misalnya bendanya di sini kita lihat adalah batang tanaman, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu gerak pada hewan. Nah, rangka hewan ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu rangka luar, eksoskeleton, dan rangka dalam yang disebut sebagai endoskeleton. Nah, kita lihat di sini, untuk yang eksoskeleton, ya, kita lihat penjelasannya. Eksoskeleton itu adalah rangka luar, berarti rangka yang terdapat di luar. X ini artinya di luar, ya. Nah, fungsi dari rangka luar ini adalah untuk melindungi tubuh bagian dalam yang umumnya itu lebih lunak ya. Nah, dan juga berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Contohnya seperti bintang laut ya. Ini contoh-contohnya seperti hewan-hewan yang invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Misalnya kayak jangkrik, kemudian udang, lalu bekicot. Itu di bagian luar tubuhnya lebih memiliki struktur atau tekstur yang lebih keras. Maka dari itu, hewan-hewan ini disebut memiliki eksoskeleton. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah endoskeleton. Endoskeleton itu adalah struktur tulang tulang keras yang berada di dalam tubuh hewan. Jadi endos itu artinya berada di bagian dalam ya. Jadi fungsinya di sini adalah untuk menopang tubuh, membentuk tubuh hewan dan juga tempat menempelnya otot. Contohnya seperti panda, ikan dan burung. Jadi ketiga hewan ini memiliki endoskeleton, artinya dia memiliki tulang yang berada di dalam tubuh mereka. Kemudian yang berikutnya hewan yang memiliki endoskeleton dan eksoskeleton sekaligus ya. Contohnya di sini adalah penyu dan kura-kura. Kenapa mereka dikatakan memiliki eksoskeleton dan endoskeleton sekaligus? Nah, karena jika kita lihat di gambar ini ya, kura-kura ini memiliki endoskeleton. Jadi di dalam tubuhnya ini sudah ada rangka ya, ada tulang.
Lalu di luar tubuhnya terdapat lagi cangkang. Nah, cangkang ini yang dikatakan sebagai exoskeleton atau yang merupakan rangka luar dari tubuh penyu dan kura-kura tersebut.